Namanya Raka. Sejak kecil, ia berbeda dari anak-anak lainnya di desa Sukamurni. Saat anak-anak lain bermain bola di lapangan, tertawa bersama, atau berebut layangan, Raka lebih suka duduk sendiri di dekat semak-semak belakang rumahnya. Tempat itu sunyi, lembab, dan penuh bebatuan. Tak ada yang suka bermain di sana. Tapi bagi Raka, itulah tempat paling nyaman di dunia. Disitulah ia pertama kali bertemu ular. Bukan 1-2 kali, tapi berkali-kali. Ular kecil, sedang, kadang berwarna mencolok, kadang hampir tak terlihat di antara daun-daunan. Tapi anehnya, Raka tidak pernah takut. Ia justru menyapa, berbicara pelan, bahkan meletakkan remahan telur rebus atau nasi untuk mereka. Ular-ular itu tidak menggigitnya, tidak juga menjauh. Seolah mereka mengerti bahwa anak ini bukan ancaman. Orang tuanya sering khawatir. Ibunya pernah memarahinya, bahkan mengancam untuk membakar semak-semak itu agar Raka tidak bermain lagi di sana. Tapi Raka diam saja. Ia tidak melawan. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Mereka tidak jahat, Bu. Mereka cuma ingin punya teman." Di sekolah, semuanya jauh lebih sulit. Anak-anak lain memandang Raka sebagai sesuatu yang aneh. Mereka memanggilnya dengan berbagai julukan, mulai dari anak ular, manusia sisik, hingga lidah bercabang. Saat jam istirahat, Raka makan sendirian. Saat ada kerja kelompok, tidak ada yang mau bersamanya. Bahkan gurunya kadang ikut menjaga jarak, meski dengan alasan halus seperti, "Raka, kamu duduk di pojok ya, biar nggak terganggu anak-anak lain." Ia belajar menelan sepi. Setiap ejekan dibalasnya dengan diam. Setiap tatapan aneh, ia simpan dalam hati. Yang membuatnya kuat hanyalah satu. Begitu bel pulang sekolah berbunyi, ia bisa kembali ke tempat itu. Ke semak-semak, ke bebatuan, ke hening, ke dunia yang tidak menilainya. Dan di antara semua ular yang pernah ia temui, ada satu yang istimewa. Ia menamainya Biru, karena matanya berwarna biru kehijauan yang bersinar aneh saat terkena cahaya. Biru adalah ular yang paling sering datang. Panjangnya sekitar 1 meter, tubuhnya ramping, dan gerakannya halus. Entah kenapa, Raka merasa bahwa Biru bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Saat Raka sedih, Biru muncul. Saat Raka senang, Biru muncul juga. Seperti sahabat yang tak pernah menghakimi, tak pernah meninggalkan. Tapi hari itu, Biru tidak datang. Sudah hampir 2 minggu, Raka duduk di tempat biasa, menunggu, memanggil dengan pelan, bahkan membawa telur rebus kesukaannya. Tapi Biru tidak muncul. Raka merasa kosong. Ada sesuatu yang hilang, dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, apakah dirinya benar-benar sendirian di dunia ini? Namun ia tak tahu. Sesuatu sedang berjalan ke arahnya. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang bersisik. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Raka duduk di bangku paling belakang di kelas. Seperti biasa, tak ada yang duduk di sebelahnya. Meja di sampingnya kosong. Hanya buku, tas usang, dan pensil yang hampir habis. Pelajaran sedang berlangsung. Bu Irma, guru IPA mereka, sedang menggambar struktur tubuh hewan di papan tulis. Anak-anak lain mencatat sambil sesekali bercanda pelan. Tidak ada yang aneh. Sampai terdengar suara gaduh dari luar jendela. Awalnya seperti ranting pohon yang terseret. Lalu terdengar jeritan kecil dari kelas sebelah. Suara kaki berlari. Suara kursi yang jatuh. Dan tiba-tiba, muncul kepala ular dari jendela terbuka. Semua berubah dalam hitungan detik. Anak-anak menjerit. Beberapa berdiri, beberapa langsung lari ke pojok kelas. Bu Irma menjatuhkan spidolnya, mundur sambil gemetar. Ular itu melata masuk ke dalam ruangan. Tubuhnya besar, sangat besar. Jauh lebih besar dari semua ular yang pernah Raka lihat di belakang rumah. Panjangnya mungkin lebih dari 4 meter. Warnanya gelap pekat, dengan sisik-sisik besar yang mengkilap seperti logam basah. Ular itu tidak menyerang.
Tidak menggigit. Ia hanya diam, melata perlahan ke tengah kelas, menggeliat seperti mencari sesuatu. Tidak ada yang berani bergerak. Hanya suara tangisan kecil terdengar dari sudut ruangan. Semua keluar pelan-pelan, teriak Bu Irma, mencoba tetap tenang meski suaranya bergetar. Beberapa anak merayap ke pintu, sebagian lain membeku. Tapi Raka tidak beranjak. Matanya menatap ular itu. Ada sesuatu yang aneh. Ular itu seperti mengenali arah tempat duduknya. Ia tidak bergerak ke meja guru, tidak juga ke jendela lain, tapi langsung mendekat ke arah Raka. Dan ketika sudah cukup dekat, Raka bisa melihat matanya. Mata itu, mata biru kehijauan. Hening. Raka berdiri, tanpa berkata apa-apa. Ia melangkah perlahan, melewati meja-meja yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Semua orang menahan napas. Bu Irma hampir pingsan, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Raka berlutut. Ular itu diam. Mereka saling menatap. Biru? Bisikan itu nyaris tak terdengar. Tapi saat Raka mengucapkannya, ular itu mengangkat sedikit kepalanya, seperti menjawab. Raka menyentuh kepalanya dengan lembut. Tidak ada desisan marah. Tidak ada ancaman. Seolah-olah mereka hanya dua sahabat lama, yang akhirnya bertemu lagi. Semua mata menatap ke arah Raka. Tidak ada yang bersuara. Bahkan angin yang masuk lewat jendela pun terasa berhenti. Anak itu berlutut di lantai kelas yang dingin. Satu tangannya menyentuh kepala ular raksasa yang kini diam di hadapannya. Biru, kamu kenapa sampai ke sini? Bisikan itu hanya didengar oleh dirinya sendiri dan mungkin oleh si ular. Perlahan, Raka mengusap bagian belakang kepala ular itu, lalu menyentuh sisiknya. Sisik itu keras, dingin, namun terasa akrab, seperti menyentuh batu di halaman belakang rumahnya. Ular itu diam saja, tak menunjukkan tanda-tanda agresif. Nafasnya teratur, lidahnya hanya menjulur sekali-sekali, seperti sedang mencium udara kelas. Raka berdiri perlahan. Kaki-kakinya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu seluruh kelas menontonnya. Termasuk Bu Irma, yang sekarang berdiri di pintu, memegang bahu dua siswa yang hampir pingsan. Raka, jangan dekat-dekat, keluar saja dulu. Suara Bu Irma pelan, tetapi penuh kecemasan. Namun Raka tidak menjawab. Ia malah bergerak, satu langkah ke belakang, lalu menepuk pelan sisi tubuh ular itu, seperti memberi isyarat. Ayo pulang. Yang terjadi setelahnya membuat semua orang terpaku. Ular itu mengikuti, bukan dipaksa, bukan diusir, tapi berjalan pelan di belakang Raka, menggeliat lembut melewati meja-meja yang sudah berserakan. Tidak ada yang berani bergerak, seolah satu gerakan saja bisa mengubah segalanya. Tapi tidak, ular itu hanya mengikuti anak itu, seperti anjing pada tuannya. Seperti sahabat yang tahu kemana harus pergi. Saat mereka tiba di jendela, Raka berhenti. Ia membuka kaca jendela selebar mungkin, lalu membungkuk sedikit, membantu kepala ular itu keluar lebih dulu. Tubuh besar itu menyusul, satu lengkung demi satu, sampai seluruh bagian ekornya menghilang keluar. Baru setelah itu, Raka memutar tubuhnya, menatap kelas. Semua masih diam. Aku cuma bantu dia pulang. Dia bukan buat disakiti. Dia nggak niat nyakitin siapa-siapa. Suara Raka pelan, tapi jelas. Tak ada yang menjawab. Beberapa masih menangis. Beberapa hanya menatap dengan mulut terbuka. Dan Raka hanya melangkah pergi, meninggalkan kelas. Tanpa sepatah kata pun lagi. Di luar, langit mulai cerah. Awan yang tadi pekat mulai memudar. Matahari memantulkan kilau tipis di daun-daun basah. Raka berjalan pelan di tanah becek, mengikuti jejak tubuh ular yang meninggalkan bekas panjang di rerumputan. Ia tahu kemana biru pergi. Dan ia tahu, hari itu, segalanya telah berubah. Bukan hanya tentang seekor ular, tapi tentang siapa dirinya, dan siapa yang sebenarnya berani. Keesokan harinya, nama Raka tersebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang membicarakannya di warung,
di pos ronda, bahkan di lapangan tempat bapak-bapak biasa main voli sore. Anak yang menuntun ular raksasa keluar kelas. Anak yang tak lari saat yang lain ketakutan. Anak yang katanya bisa bicara dengan ular. Berita itu cepat sekali menyebar. Ada yang menyebut Raka punya ilmu. Ada yang bilang Raka keturunan dukun. Bahkan ada yang percaya bahwa ular itu adalah jelmaan makhluk gaib penjaga hutan yang sengaja datang menjemput tuannya. Tapi Raka tak peduli semua itu. Ia hanya duduk di belakang rumah, seperti biasa. Di dekat semak yang dulu sering ia jadikan tempat bermain bersama ular-ular kecil. Tangannya menggenggam telur rebus yang masih hangat. Tapi hari itu, tidak ada yang datang. Ia hanya menatap hutan di kejauhan. Tinggi, nang. Tapi juga terasa jauh. Ibunya tidak marah. Bahkan hari itu, beliau tidak banyak bicara. Hanya meletakkan sepiring nasi di meja dan duduk di sebelah anaknya. Tak ada cemoohan. Tak ada peringatan. Mungkin karena beliau pun sudah mulai menyadari, ada hal yang lebih besar dari sekadar aneh. Ketika Raka kembali ke sekolah, suasananya tidak seperti biasanya. Teman-temannya tidak lagi mencemooh, tidak juga menjauh. Mereka melihatnya dalam diam, seolah ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Saat pelajaran dimulai, Raka duduk di tempat biasa, bangku paling belakang. Tapi kali ini, kursi di sebelahnya tidak kosong. Seorang anak laki-laki bernama Yuda, yang biasanya paling keras mengejek, tiba-tiba duduk di sana. "Raka, kemarin, itu ular beneran kan?" tanya Yuda pelan. Raka mengangguk. "Kamu nggak takut?" Raka menoleh sebentar, lalu menjawab, "Nggak, dia temanku." Yuda diam, tapi tidak pergi. Tak lama kemudian, anak-anak lain mulai mendekat. Ada yang membawa bekal lebih untuk dibagi. Ada yang cuma ingin duduk di dekatnya. Beberapa guru pun mulai bersikap lebih lembut. Bahkan Bu Irma, yang sempat pingsan setelah kejadian kemarin, memeluk Raka saat pulang sekolah. "Kamu anak yang sangat berani, Raka. Terima kasih sudah melindungi semuanya." Tapi Raka tidak merasa hebat. Ia tidak merasa pahlawan. Ia hanya melakukan hal yang menurutnya benar, menuntun sahabatnya pulang. Di dalam hatinya, Raka tahu, apa yang terjadi kemarin bukan akhir dari segalanya. Itu baru permulaan. Karena sekarang, semua orang sudah melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan anak aneh, bukan anak ular, tapi anak yang berani. Anak yang mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Anak yang tidak menilai dari ketakutan, tapi dari kasih sayang. Waktu berlalu, Raka tumbuh menjadi remaja yang tenang dan bijaksana. Ia tidak pernah mencari perhatian, tidak juga ingin dipuja. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah darinya. Ia masih sering menyendiri di belakang rumah, duduk diam di antara semak dan batu, membawa telur rebus, dan menunggu. Menunggu sahabat lamanya. Meski biru tak pernah muncul lagi, Raka percaya bahwa persahabatan sejati tidak butuh pertemuan setiap hari. Cukup dengan saling memahami, cukup dengan tidak saling menyakiti. Desa kini mengenalnya bukan sebagai anak aneh, tapi sebagai penjaga alam. Seorang pemuda yang mengerti bahwa tidak semua yang menakutkan harus dilawan. Kadang, cukup dengan tenang, cukup dengan hati. Hikmah kisah. Keberanian sejati bukan soal menghadapi bahaya, tapi berani berdiri sendiri saat semua orang menjauh. Kebaikan tidak selalu dimengerti orang pada awalnya, tapi waktu akan membuktikan niat yang tulus. Makhluk yang ditakuti banyak orang belum tentu jahat. Terkadang, mereka hanya butuh dimengerti dan dihargai. Perbedaan bukan kutukan, tapi anugerah. Dan seseorang yang berbeda bisa jadi harapan saat yang lain tak mampu. Hubungan manusia dan alam seharusnya dibangun atas rasa hormat, bukan rasa takut.